Kalau kamu mengalami keputusasaan saat ini karena sesuatu hal yang kamu inginkan belum terjadi, belum datang juga dalam kehidupanmu, ya, maka kamu perlu menonton video ini. Karena video ini akan membahas secara spiritual, ya, secara batin, secara jiwa, ya, bahkan secara Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, perapis mental kesehatan. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, ya, subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena akan banyak video-video yang lebih baik lagi, yang bisa mengubah perilakumu. Karena saat kamu menonton video ini, ada alam bawah sadarmu yang secara otomatis tersimpan sebuah pengetahuan apa yang saya sampaikan di dalam channel ini. Ya, channel ini membahas tentang kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ya, bagaimana berbisnis mudah, ya, didatangkan order, bagaimana rumah tangga terjadi yang namanya lebih baik, samawa, bagaimana sehat itu bisa sembuh tanpa minum obat. Jadi, kalau hari ini misalnya kamu belum sembuh dalam sakitnya, jangan putus asa. Kalau hari ini nasib keuanganmu juga belum berubah, jangan putus asa. Kalau di dalam rumah tangga itu suami juga belum setia, ya, belum kembali pulang, jangan putus asa. Kalau peluang-peluang orderan itu belum juga terjadi, ya, kamu juga jangan putus asa. Karena apa? Ada sebuah kisah, teman-teman, ya. Sebuah kisah yang mungkin kalau kita semua atau kamu sering berangkat umroh ataupun haji ke Masjidil Haram itu, maka kamu akan menemukan sebuah kisah ini yang sebenarnya sangat relatable tentang kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ya, Siti Hajar bersama Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang yang tandus, ya. Tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, ya. Siti Hajar ini tidak putus asa. Dia terus bergerak, dia terus berjalan, ya, menaiki Bukit Safa, menaiki Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Bahkan sekarang itu menjadi kegiatan dalam haji dan umroh, ya, yaitu Safa Marwah. Kadang dia berjalan, kadang dia berlari, kadang dia berjalan lagi. Makanya kita disuruh berbolak-balik sampai 7 kali di Safa Marwah itu. Artinya ada eh, sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan terus. Karena apa? Tugas kita sebagai manusia kan hanya berikhtiar. Hasilnya serahkan sama Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Ya. Tapi banyak orang hari ini, ya, sakitnya belum sembuh, dia pergi ke DUKUN itu. Ya, uangnya belum terjadi, yang haram dia kerjakan juga, ya. Karena apa? Pemahaman tentang kesabaran juga belum dipunyai. Misalnya, belum terjadi juga suami yang setia, dia pergi juga ke DUKUN, dia mempercantik dirinya, katanya aura positifnya harus keluar dari seorang DUKUN. Ya, inilah sebenarnya hal-hal yang secara emosional perlu kamu pahami. Secara spiritual juga perlu kamu pahami. Supaya apa? Kamu mengerti maknanya, kenapa Siti Hajar sampai 7 kali bolak-balik Safa Marwah, ya, jalan kaki berlari, jalan kaki berlari. Sehingga apa? Ya, mungkin kita pernah melakukan Safa Marwah di Masjidil Haram itu, ya, setelah kita tawaf, kita melihat ada lampu hijau di atas kepala kita di sebelah kanan saat kita dari Safa ke Marwah itu, ya. Di situ kita harus berlari-lari kecil karena lampu hijau itu sebagai tanda bahwa Siti Hajar pernah berlari-lari di tempat itu, ya. Nah, disitulah dia mencari air minum untuk anaknya Ismail. Tapi apa? Ya, saat dia berikhtiar, harusnya secara logika manusia, ya, air itu akan ditemukan oleh Siti Hajar di antara Safa dan Marwah. Tapi air itu malah timbulnya di anaknya Ismail saat anaknya menghentak-hentakan kaki, menangis karena kehausan. Nah, kalau hari ini kamu ditinggalkan pasanganmu, ya, kamu tidak dinafkahi dan anakmu tidak dinafkahi, ya, bukan artinya kecewa yang kamu keluarkan dari batinmu, bukan rasa kesedihan yang kamu keluarkan dari hatimu, tapi
rasa kesyukuran, dan sadar nafas. Lalu apa? Lalu minta ampunlah kepada Allah dengan beristighfar. Ya, lakukan baca buku, lakukan tontonan live, lakukan tontonan video-video yang bermanfaat seperti ini. Supaya apa? Supaya menggerakkan batinmu tidak mood swing, tidak bad mood. Supaya rasa semangatnya itu muncul. Ya, karena apa? Anakmu membutuhkan kamu sebagai ibunya, sebagai ayahnya yang sehat. Bukan hanya raga, tapi jiwanya. Ya. Karena apa? Raga yang bisa bergerak, raga yang mau mencari nafkah atau menarik uang datang itu, ya, itu sangat dipengaruhi, sangat di-trigger, sangat dipicu oleh jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan. Salah satu perasaan, ya, perasaan itu adalah batinmu. Nah, kalau di dalam batin, di dalam bawah sadarmu sudah ada rasa yang tidak benci, tidak kecewa, tidak sedih tadi, ya, kamu akan melakukan yang namanya ikhtiar-ikhtiar itu, ya. Lalu kamu punya keyakinan juga di bawah sadarmu bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha penolong, ya. Lakukan ikhtiar-ikhtiar, entah dari mana pintu rezeki, ya, suami berubah, ya, atau kesehatanmu terjadi. Entah kamu sedang nonton live saya, karena true story teman-teman, banyak sekali orang yang turun kolesterolnya nonton live saya. Banyak orang yang ritme jantungnya tidak naik gunung, tapi seperti air yang mengalir katanya, ya, berubah. Jadi sederhana kok kalau kamu mau sehat. Kamu saja yang belum mau belajar. Kamu saja yang belum mau menginput atau mengprogram alam bawah sadarmu yang isinya adalah data-data yang belum baik kemarin, ya. Seperti apa emosi-emosi negatif itu? Jadi, ya, kalau kamu hari ini putus asa, artinya ada sesuatu hal yang perlu diprogram ulang di dalam kepala itu, disebut dengan di alam bawah sadar itu. Menurut Sigmund Freud, ya ada tiga pikiran di seseorang manusia. Pikiran sadar, tak sadar, dan bawah sadar. Bawah sadar adalah tempat menyimpan memori, tempat menyimpan momen, kejadian-kejadian di masa lalu. Tentang apa? Tentang apapun kita di masa lalu. Jadi kalau kamu hari ini putus asa, artinya ada momen, ya, yang membuat hatimu terluka. Sembuhkan luka batinnya, maka, ya, rezekimu, keputusasaanmu hilang begitu saja. Itulah hebatnya sebuah batin, kolbu, ataupun subconscious mind. Jadi bagaimana caranya? Program ulang bawah sadar, ya, temui tenaga profesional atau coach atau seorang mentor. Untuk apa? Untuk kamu diterapi yang namanya luka batinmu. Sehat jiwamu, maka sehat juga keuanganmu. Jangan lupa like, comment, and share, ya. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.